Church, apa kabar hari ini? Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pastor Dio Angga Pradipta. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Revival bukanlah hal yang asing di telinga kita sebagai insan Pentakosta. Karena kita percaya bahwa kebangunan rohani itu memang nyata adanya. Bahkan kita percaya kita ada di dalam suatu gerakan Roh Kudus di akhir zaman yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Lalu bagaimana harusnya kita sebagai insan Pentakosta meresponi revival? Mari kita bahas dalam Voice of Pentecost kali ini. Tahukah saudara, pada tanggal 8 Februari 2023, ada kebangunan rohani yang viral di berbagai media sosial. Sekelompok mahasiswa mengalami lawatan Allah di kampus mereka. Hal ini terjadi saat mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2? Kejadian tersebut terjadi di Universitas Asbury, Kentucky, Amerika Serikat, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai universitas lain di Amerika. Nah, yang menarik, kebangunan rohani yang serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya. Yang pertama, The Wales Revival pada tahun 1904 di Wales. Yang kedua, The Azusa Street Revival pada tahun 1906 di Los Angeles, California. Yang ketiga, The Toronto Blessing di bulan Januari 1994 di Toronto, Kanada. Saudara, kebangunan rohani juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada 2 juta orang Indonesia yang datang kepada Kristus pada tahun 1965. Hal itu terjadi di tengah kekacauan politik pada saat itu. Kemudian ada kebangunan rohani Soe, Timor pada tahun 1965. Kebangunan rohani di Nias pada tahun 1916 sampai 1922. Yang luar biasa, lawatan Tuhan masih terjadi saat ini dan bahkan melalui gereja kita. Healing Movement Ministry melalui Healing Movement Crusade yang dimulai di Bandung pada 8 Agustus 2006 hingga akhir 2019 telah diadakan sebanyak 318 kali dan menyentuh ratusan ribu orang dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kebangunan rohani global dan di Indonesia, kita memahami bagaimana kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi, diawali dengan orang-orang percaya merasakan lapar dan haus akan kebenaran, mendorong gereja untuk bersatu dalam doa, dalam kondisi seperti rasa sakit melahirkan, yang seperti tertulis di Yoel 2 ayat 28-29, yang diwujudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang disertai goncangan, membawa pertobatan besar dan reformasi dalam gereja dan masyarakat. Beberapa hamba Tuhan seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Dutch Sheets, Martin L. Jones memberikan beberapa pengertian mengenai revival yang dapat kita simpulkan sebagai proses hidup kembali, pembangunan kembali,
dan pemulihan yang dikaruniakan oleh kasih karunia Allah kepada umatnya. Ini menciptakan semangat kesatuan dalam doa dan melahirkan pertobatan serta reformasi di dalam gereja dan masyarakat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk kita dapat meresponi revival dengan benar, kita perlu mengerti bahwa revival adalah suatu proses yang melibatkan masa pewahyuan, masa membajak, dan masa menuai. Masa pewahyuan adalah saat Tuhan memberikan visi revival pada gereja kita. Kita sudah menerima visi Pentakosta ketiga, membangun menara doa Azusa Street di tempat Pentakosta kedua, dan merespon pesan Tuhan melalui Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Masa membajak memerlukan respons dari gereja dengan pertobatan, pemulihan, dan pemurnian. Gereja harus menjaga api, kembali kepada kasih mula-mula, berdoa bersama, menghidupkan karunia Roh Kudus, memahami bahasa roh, dan setia dalam pemuritan. Masa penuaian melibatkan manifestasi Kristus dalam kehidupan orang kudus, pertumbuhan benih yang mencapai potensi penuh, dan menghasilkan reformasi gereja dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa untuk meresponi revival, penting bagi setiap kita umat Tuhan untuk sungguh-sungguh sembahyang. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang selanjutnya, ayo terus percaya dan bersama-sama mengharapkan revival untuk terjadi lagi. Dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Amanat agung Tuhan Yesus pasti diselesaikan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, bisa sambil lambaikan tangan tinggi-tinggi sambil kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Di mana Tuhan selalu menyatakan kebaikannya buat setiap kita Bapak Ibu, amin. Saya percaya hari ini kita semua diberkati, kita dalam keadaan baik, sehat, dan saya percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita aminkan firman Tuhan ini sekali lagi dengan kita memberikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Katakan haleluya. Aku
Tuhan dalam hidup kami. Betapa ajaibnya segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau kami ada sampai hari ini, terima kasih Tuhan. Di penghujung tahun 2023, ada banyak hal boleh terjadi. Tapi semuanya itu Tuhan, dalam kendali-Mu. Itu sebabnya kami mau satu hati. Kami cuma mau bilang sama Tuhan, thank you very much. Buat semua apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih buat masalah, buat pergumulan. Itu semua membawa kami ke dalam kedewasaan lebih dan lebih lagi. Di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Beracaralah dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir ibadah ini. Urapi setiap umat-Mu. Dimulai dari bangku depan, tengah, sampai ke belakang. Bahkan semua kami yang melayani mengalami hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ini pujian kami, ini sembah kami. Kami rindu menyenangkan-Mu lewat apa yang kami nyanyikan. Karena kami mengalami kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Thank you Jesus. Selalu kepadamu ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Mari sama-sama katakan, jiwaku sungguh mengasihi-Mu. Hadirat-Mu, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Kami rindu Engkau, jiwaku merindu menyembah-Mu selalu. Terangkat dalam hati.
praises from a grateful heart. Each time I think of you, my praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Sing with all your heart. Love you so much, so much, Jesus. Kau yang mengasihi dia. We love you, Jesus. Love you so much, Jesus. Love you so much. Engkau yang mengasihi dia, berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi dia. Tuhan, kami mengasihi-Mu, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi setiap kami, dan Tuhan selalu menerima kami apa adanya. Kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang sayang sama kami, yang percaya Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita, Raja kita, namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Kasih tos kiri kanan depan belakangmu, bilang gini, mari kita memuji dia. Apapun keadaan kita mau menyembah, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersorak, menari bagi nama Tuhan. Woohoo! Praise
Lebih keras lagi saudara. Come on, House of Blessing. Come on. Praise. Sama-sama ya singers ya. Angkat suara. Come on semua. Praise the Lord, oh my soul. One more. Praise the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus. Sama Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Woo!
satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk senantiasa dekat sama Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ini setiap kami Tuhan datang di hadapan. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. Yes, Jesus, we're longing for you. Mari sama-sama katakan, God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see just like you do. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. Now I love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Biar pujian ini boleh menjadi doa setiap kami di hadapan Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus. God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. Amen. God, I look to you, you're where my help comes from. Give me wisdom,
Kami menikmati hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Betapa Tuhan kami membutuhkan kasih karunia-Mu. Khususnya memperingati Natal dalam tahun ini. Ajar kami minggu demi minggu mempersiapkan hati dan pikiran kami Bapa. Untuk boleh sungguh-sungguh memaknai Natal pada tahun ini. Lebih daripada semaraknya, tapi roh kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan hidup kami dirubahkan dari minggu ke minggu menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi apa yang Kau mau untuk umat-Mu di gereja ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu. Untuk bungkus setiap kami Tuhan Yesus. Karena firman ini boleh tertanam dalam hati setiap kami Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Saudara, hari ini saya ingin berbicara mengenai satu topik dengan judul Richness of Being. Saudara ya. Rada susah terjemahin langsung ke bahasa Indonesia. Karena kalau kata being itu dalam bahasa Indonesia itu menjadi, ya. Cuman aneh kalau kekayaan menjadi begitu, saudara ya. Jadi saya terjemahkan being dengan kata hidup, ya. Saya mau mengkontraskan, hari ini kita mau merenungkan apa sih makna kekayaan menurut Kristus, saudara. Ya, saya ingin kita merenungkan dalam konteks Natal, saudara ya, dalam konteks Natal. Saudara, siapa yang pernah main monopoli? Boleh angkat tangan? Yang pernah main sama keluarga atau sama anaknya monopoli. Saudara tahu ya, monopoli itu goalnya adalah kita berusaha mengakumulasi sebanyak mungkin uang, rumah, kalau bisa beli hotel, beli hotel. Ada, kalau nggak salah ada yang seri monopoli yang ada yang punya pabrik gitu, kalau nggak salah. Pokoknya beda-beda seri, beda-beda rumahnya. Intinya saudara harus yang paling kaya, betul nggak? Kalau bisa orang lain bangkrut dan ngutang sama saudara. Gitu. Pokoknya saudara harus punya banyak rumah, hotel gitu, banyak. Nah saudara, hidup kita itu ya mirip-mirip juga seperti monopoli. Karena monopoli didesain seperti orang hidup ini kita mengakumulasi barang, saudara ya. Di hidup ini kita mengakumulasi, ya mungkin nggak semudah itu ya akumulasi hotel di hidup ini saudara ya. Nggak semudah itu mengakumulasi rumah. Tapi toh tetap saja namanya manusia itu kita mengakumulasi barang. Saudara ya, tetap namanya kita mengakumulasi barang. Ya. Saudara mungkin barangnya beda-beda. Tergantung budget saudara. Tapi namanya orang tuh suka mengakumulasi. Saudara. Dan kalau kita nggak hati-hati, kalau kita menaruh rasa security kita, rasa aman kita kepada barang-barang yang kita kumpulkan seperti orang main monopoli saudara. Saya waktu pernah main monopoli sama temen, begitu menang, saya nggak mau itu ditutup, saudara. Biarin aja begitu sampai minggu depan. Pertanda saya menang dengan begitu banyak rumah dan hotel. Karena kan senang, saudara. Wah, jarang-jarang nih menang. Wah, saya kayak dapat rumah banyak, hotel banyak. Wah, saya punya kartu banyak, saudara. Uangnya banyak. Tapi satu saat, permainan monopoli itu harus kembali ke kotak. Dan hidup kita satu saat harus kembali ke kotak peti mati 1x2. Lebih kecil bahkan. Nggak peduli seberapa banyak saudara mengumpulkan barang dalam dunia ini, seberapa banyak saudara menambah kekayaan dan barang dalam hidupmu, satu saat kita nggak bawa apa-apa nanti ketika balik ke sorga. Satu saat semua akan kembali ke kotak. Saudara, ada satu survei di Amerika, saya cari pertumbuhan pergudangan di Amerika Serikat. Self-storage facilities. Saudara, ya. Tahun 1960 industri ini belum berkembang, masih nol, saudara. Tapi waktu data tahun 2007, ya, itu ada sekitar 30.000 gudang tersebar di Amerika. Saudara, ini bukan gudang buat ruko ya, gudang untuk nyimpen barang sendiri. Saudara boleh bayar per bulan atau per tahun, saudara boleh taruh barang-barang saudara di situ kalau rumah udah nggak muat. Kira-kira begitulah. Pada tahun 2023, kemarin malam baru saya cek data terkini saudara, sudah ada 53.000 gudang. Dari tahun 2027 market size dari 12 miliar US dollars, 12 billion dollars,
tahun 2023 dan ke depan diproyeksikan berkembang menjadi 30 billion US dollars. Apa yang kita bisa simpulkan dari data ini, saudara? Makin ke sini orang makin banyak mengumpulkan barang. Saya lagi cari-cari data di Indonesia, nggak ketemu yang konkret gitu, jadi saya nggak berani tampilin, takut salah ngomong gitu. Kalau ini jelas dari website statistiknya ada, saudara, tertulis eksplisit. Yang Indonesia saya rasa juga banyak. Kenapa? Karena perkembangan e-commerce. Orang banyak butuh gudang buat FMCG, saudara. Rumah saudara, ada yang rumahnya udah kebanyakan barang? Yang kalau masuk gitu, begitu buka pintu, belakang sofa udah barang, sebelah TV barang, masuk pintu barang, gudang udah nggak muat. Ayo siapa yang mau ngaku? Makanya saudara, Marie Kondo terkenal. Siapa yang pernah baca buku Marie Kondo, saudara? Ayo, saudara, dia terkenal kenapa? Karena hari-hari ini orang begitu banyak mengumpulkan barang, lalu dia mengeluarkan sebuah buku atau sebuah cara seni, saudara, bagaimana mendeclutter, bagaimana mengurangi barang dalam kantor, rumah. Kalau bisa dibuang, saudara. Karena ada orang nggak tega buang kantong plastik. Kantong plastik nggak boleh dibuang. Dikumpulin terus, saudara, sampai kalau bisa numpuk satu lemari. Saudara, dibuang tuh kayaknya sayang banget, saudara, nggak bisa. Saudara ya, kalau ke gudang tuh ada kardus dari 20 tahun lalu, masih ada kardusnya, saudara. Itu kalau bisa diloakin, jangan dibuang, sayang, saudara. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Atau mungkin saudara kebalikannya, tukang buang barang, baru nyampe udah hilang gitu, saudara. Kemarin persen baru beli, di mana ya? Udah kebuang, saudara ya. Nah, tapi saudara, saya mau sharing ini kenapa? Karena Yesus mengajarkan kepada setiap kita, khususnya dalam konteks Natal ya. Kadang-kadang kalau Natal itu kan identik dengan sukacita, belanja, diskon akhir tahun, saudara ya kan, beli ini, beli itu. Happy lah, pokoknya nuansa happy, saudara. Tapi momen kita mempersiapkan hati buat masuk Natal tahun ini, kita perlu ingat bahwa barang-barang itu nggak bisa saudara bawa ke sorga. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 19-21, Yesus berkata begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau saya boleh ganti kata harta dengan barang. Jangan kamu kumpulin barang di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana barangmu berada, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada juga. Saudara, barang saudara nggak bisa bawa ke surga. Dan banyak orang seperti game monopoli. Mereka kumpulin, mereka lupa bahwa satu saat mereka akan pergi ke dalam kekekalan. Ada satu kisah di dalam Alkitab, saudara, Yesus berkata kepada orang kaya yang bodoh. Sebetulnya orang kayaknya nggak bodoh, orang pintar kok. Saudara, berhasil mengumpulkan begitu banyak harta. Nambah gudang, nambah peternakan, nambah perkebunan. Dia bilang, wahai jiwaku tenanglah. Padamu ada banyak makanan, minuman, dan harta benda. Turun-temurun gak habis-habis, mari nikmati. Itu pintar, saudara, orang kalau bisa begitu. Tapi Yesus bilang, kamu orang kaya yang bodoh. Jika malam hari ini juga jiwamu diambil daripadamu, maka untuk siapa itu semua nanti? Artinya begini, Tuhan gak anti dengan orang yang kita mengumpulkan barang di dunia. Tapi saudara, kita perlu cek hati kita dalam suasana Advent, dalam suasana persiapan Natal tahun ini. Hati kita ini di mana? Apakah kita menaruh jaminan hidup kita di barang-barang yang kita miliki? Seperti monopoli itu. Merasanya tuh kayak, wah udah bangga dapat punya rumah-rumah sama hotel-hotel sama uang banyak walaupun mainan, tapi udah happy banget, saudara. Apakah kita seperti itu atau kita menaruh kepercayaan kita sama Tuhan di dalam kekekalan? Kenapa Tuhan bilang jangan kumpulkan harta bagimu di bumi? Kita patut bertanya, kenapa? Saudara, satu, rasa ingin memiliki barang itu menghalangi hati untuk memberi yang terbaik sama Tuhan. Orang yang terlalu terikat, sekali lagi Tuhan gak anti dengan saudara beli-beli barang, it's okay. Tapi kalau hatimu terikat dengan banyaknya barang di hidup ini, hatimu terikat dengan ini, dengan itu, merasa, wah ini kan punya saya Tuhan, ini punya saya gak rela, ini uang saya. Saudara perhatikan respon Daud.
1 Tawarik pasal 29. Daud lagi mempersiapkan hari kematiannya. Dia bilang sama anaknya Salomo, aku nggak bisa bangun bait suci, harus kamu yang bangun. Tapi aku yang siapin barang-barangnya. Dia ngomong sama Salomo seperti itu. Dan di dalam doanya sama Tuhan dia ngomong begini, bagus sekali. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, dia mengatakan Tuhan, semua yang kami berikan ini toh juga awalnya dari Tuhan. Bisakah dalam momen Natal ini, kita boleh merenung pada siang hari ini berkata, Tuhan, setiap rupiah yang saya punya pun Tuhan yang punya. Amin. Setiap gaji yang saya dapat, omset itu pun juga punya Tuhan. Mobil yang saya punya pun punya Tuhan. Rumah, ya kalau dia punya hotel-hotel, deposito, semua tuh punya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Daud tuh hatinya tuh, dia gak mau terikat. Saudara kalau kasih perpuluhan pernah nanya gak sama Tuhan? Tuhan kasihnya net apa dari gross? Pernah nanya gak sama Tuhan? Tuhan ini kasihnya udah setelah potong listrik, PAM, pajak, apa kasihnya gross semuanya baru kita 10%? Kenapa sih kita nanya begitu? Karena dalam hati manusia kita pengen begini, Tuhan saya pengen taat, cuman seminimal mungkin yang saya gak kena kutuk, gak kena kutuk sih, seminimal mungkin yang supaya Tuhan senang tapi saya juga gak terlalu banyak hilang. Kan kita begitu manusia saudara, jujur. Karena kita terikat, kan itu punya saya. Apalagi Natal saudara kan, wah beli barang, beli ini. Sekali lagi saudara saya gak anti, cuman baik untuk kita merenung siang hari ini. Karena Daud ngerti, semua barangku pun punya Tuhan. Hari ini saudara kalau Tuhan, ada satu kisah menarik lucu begini. Ada seorang anak kecil, ini kesaksian nyata dari buku Lego Principle Joy Bonifacio. Beliau gembala dari Every Nation Church di Manila, Filipina. Dia nanya sama anaknya yang masih kecil, sekarang anaknya udah gede, udah punya cucu dia. Waktu anaknya masih kecil, dia mau ngajarin konsep menikah sama anak umur 8 tahun. Nah, karena anaknya nanya saudara, ya, karena anaknya nanya, nikah tuh kayak gimana sih, Pi? Kenapa sih papi mami nikah? Apa sih nikah? Nah, anaknya kebetulan punya koleksi Lego banyak saudara. Jadi dia bilang gini, nah nikah itu nanti semua barang kamu itu dibagi 2. Itu nikah, kamu mesti sharing sama pasangan kamu. Itu namanya anak 8 tahun saudara ya kan, gak mungkin ngajarin dalam-dalam. Namanya nikah itu kamu sharing barang kepunyaan kamu. Jadi Lego aku dibagi 2. Gak mau nikah dia bilang begitu. Nah Legonya kan punyaku, gak mau nikah. Saudara, nah anak yang paling bungsu, ya emang otak bisnis sudah pinter. Dia ditulis dalam bukunya, anaknya yang bungsu ngomong begini, oh kalau begitu aku tak cari yang kaya aja biar bagi 2 sekalian. Ini otak bisnis. Nah dia catat dalam bukunya memang pas besar dia juga jadi pebisnis saudara. Emang udah kelihatan bakat-bakatnya, otaknya pintar dari kecil saudara. Tak cari pacar aja yang kaya nanti bisa bagi 2. Tapi saudara kalau Tuhan minta setengah hartamu kita kasih gak ya? Gak usah setengah deh. Minta gaji sebulan itu ada yang butuh, kamu tergerak dalam hati kasih gaji sebulan. Rela gak ya kita ya? Gak usah gaji sebulan dah. 25% dari pendapatan sebulan. Tuhan kayaknya, aduh digerakin untuk kasih, cuma kita mikir kasih apa enggak, kasih apa enggak, kasih apa enggak. Kenapa? Karena rasa ingin memiliki barang menghalangi kadang-kadang. Yang kedua, next. Rasa ingin memiliki banyak barang itu enggak dapat memberikan jaminan keamanan hidup. Enggak bisa kasih. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan hal itu diulang lagi
perkataan Paulus kepada Timotius. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Seperti game Monopoly. Setelah saudara selesai main, semua kembali ke kotak. Saudara ngulang dari nol. Mau seberapa kaya saudara di Monopoly, saudara ngulang dari nol. Sayangnya hidup ini nggak bisa ngulang. Coba bisa ngulang. Nah, karena hidup nggak bisa ngulang, saudara mau taruh jaminan hidupmu kepada siapa? Uang. Properti kah? Kekayaan kah? Yang sewaktu-waktu bisa hilang. Taruh di saham kah? Yang sewaktu-waktu bisa crash. Taruh di Bitcoin kah? Taruh di NFT kah? Yang sekarang udah nggak ada nilainya, saudara. Orang stres. Maka Yesus bilang jangan kumpulkan harta di bumi. Yesus nggak bilang, oh Pak, berarti Yesus ngajarin kita jadi miskin. Enggak. Cuman jangan taruh kepercayaanmu, rasa amanmu di hal-hal yang sementara. Karena itu nggak bisa dibawa ke surga. Kamu nggak akan bawa apa-apa ketika kamu pulang ke rumah Bapa di surga. Nggak bisa. Saya rasa pandemi COVID juga mengajarkan kita bahwa ternyata punya banyak uang pun ada batas-batas tertentu yang kita percuma, nggak bisa menolong. Ya COVID itu salah satunya. Karena itu kita mengerti ketika Alkitab berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara pernah nanya, kenapa ya Alkitab ngajarin kok beda ya? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Bukannya lebih enak terima? Gratis kan lebih enak, saudara. Ya kan, dapat makan gratis enak, dikasih baju baru gratis enak, dikasih hadiah Natal seneng. Tapi Alkitab berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena ketika saudara memberi, saudara menaruh kepercayaan bukan kepada barang, tapi saudara menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ini punya Tuhan, ini tak kasih. Sebagai satu tanda bahwa Tuhan, kepercayaanku tuh bukan di uang. Ya, kita ngomong uang karena yang paling gampang lah, yang kita semua memang sehari-hari mata currency kita. Makanya saya tulis, giving is an act of confidence in God. Memberi itu adalah sebuah rasa, Tuhan, pendapatanku, sumber kebahagiaanku bukan yang ku kasih, tapi dari Tuhan. Makanya aku legowo untuk beri. Alkitab berkata yang kedua, kenapa lebih bahagia memberi daripada menerima? Dalam Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa. Ayo, senggol, siapa yang menghemat luar biasa? Namun selalu berkekurangan. Sekali lagi, ini jangan diterjemahkan, wah berarti Alkitab ngajarin kita mesti foya-foya. Bukan. Tapi kata menghemat secara luar biasa namanya pelit. Alkitab kita sopan lah ngomongnya, saudara. Menghemat secara luar biasa maksudnya pelit. Tapi kalau hatimu itu memberi, percayalah saudara, orang yang diberi akan diberi balik. Nah, kadang-kadang kan kita suka tafsirnya ekstrim. Oh, berarti maksudnya nanti tak kasih 1 juta, Tuhan kasih 10 juta. Ya itu mah ATM, saudara, bukan. Tapi maksudnya kalau hati kita nih, kita nggak terikat sama uang, saudara percaya deh Tuhan nggak akan pernah mengutang. Tapi Tuhan cuma pengen kamu jangan terikat. Ada orang yang menyebar harta, tapi pokoknya begitu dia kasih, Tuhan kasih lagi loh saudara lebih banyak. Untuk apa? Supaya dikasih lagi. Tuhan kasih lebih banyak, dikasih lagi, saudara. Bukan stop di kita. Begitu stop di kita, kekurangan terjadi. Bapak Ibu, di TV itu ada salah satu channel TV ya. Itu yang isinya tuh jualan 24 jam. Tahu nggak? Yang jualan barang yang 24 jam tuh. Barang atau nggak jelas, pokoknya semua barang dijual di situ, saudara. Ya, saudara segera kontak nomor telepon ini kalau beli saat ini juga ada buy one get one. Wah,
saya nontonin, saya pikir ini saya perlu apa kagak barangnya ya. Terus dia dengan cara menggugah saudara ya kan, sampai kita mikir, wah ini saya butuh barang ini. Pas dibeli, ini buat apa saya beli ya? Tapi kita ngulang terus, kita ngeliatin ya kan. Ada satu anak mahasiswa dari satu universitas swasta bikin skripsi. Berapa lama orang Jakarta spend waktu di mall? Ayo tebak saudara berapa lama? Rata-rata orang Jakarta menurut skripsi mahasiswa ini, menghabiskan waktu 3-5 jam di mall. Saudara setuju gak? Ya oke lah ya, bener lah ya. Kita juga rata-rata kan udah 1,5-2 jam. Makan. Tapi orang Jakarta Barat itu nggak banyak shopping di mall, banyaknya makan. Setuju apa enggak? Shoppingnya di mana? Di online. Ngecek barang dulu, saudara. Oh harga segini, ya. Kita cek dulu di online. Tapi ternyata itu skripsi menemukan sebuah penemuan menarik. Kebanyakan kelamaan nongkrong di mall membuat daya mau beli jadi makin gede. Kenapa? Karena ngeliatin terus. Ih cakep ya. Dari yang nggak pengen jadi, saya butuh nih. Sepatu udah 10 tambah kurang 1 lagi lah. Ini sepatu baru bagus nih. Itu ngomongin saya maksudnya saudara. Tiap kita kan pasti punya hal yang kita suka saudara. Entah baju lah, entah apalah saudara ya kan. Kalau saya dibawa ngelihat kebun bahaya saudara, tambah tanaman satu. Makanya sekarang saya bagi-bagi tanaman saudara. Yang mau pulang gereja datengin saya kasih sansevieria saya saudara. Ada banyak di rumah bener saudara, tak kasih lah. Memberi, coba tampilkan lagi slide-nya. Memberi itu merefleksikan karakter Yesus dalam hidup kita, yaitu apa? Kemurahan hati. Jadi kenapa lebih berbahagia memberi? Karena saudara menjadi paling mirip dengan Kristus. 2, ketika engkau mengampuni, ketika engkau memberi. Karena katanya tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Jadi ketika kita memperingati Natal tahun ini, mari kita renungkan, ambil waktu siang hari ini, Tuhan, Natal ini saya mau kasih ke siapa ya? Ketimbang Tuhan, saya berharap dapat ini Tuhan, saya berharap dapat mainan. Ya namanya anak-anak kan saudara, kayak anak saya kan Natal pasti, papi hadiah Natal saya apa? Ya kan namanya anak-anak ya nggak apa-apa. Tapi kita yang udah dewasa, kita berdoa Tuhan, bukan hadiah Natal lagi, karena Tuhan udah datang ke dunia. Tuhan, saya mesti kasih siapa? Saya mesti kasih apa Tuhan? Karena Tuhan udah kasih yang terbaik dalam hidup saya. Next. Ketika kita mengerti ini, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima, maka kita memahami yang namanya richness of being, judul khotbah saya. Ini saya ambil dari teolog Protestan bernama Miroslav Volf, dari Yale University, dia teolog pintar. Dia berkata bahwa kekayaan itu, kekayaan richness of having, kekayaan yang memiliki seperti kita punya hotel dan rumah di monopoli, itu kekayaan eksternal karena pendapatan dari luar. Tapi richness of being, kekayaan hidup yang sejati itu dari dalam. Dan itu manusia suka kebalik, dia bilang. Manusia pengen merasa kaya dalam hidup, richness of being, tapi dia mengumpulkan harta yang luar. Dia berpikir semakin banyak barang yang kukumpulkan, maka hidupku terasa penuh. Kebalikannya, semakin dia menemukan semakin banyak barang saudara kumpulkan, saudara makin merasa kosong di dalam. Aneh. Kenapa? Karena saudara kayak laut mati. Saudara tahu laut mati? Dapat banyak air, tapi karena dataran rendah, airnya nggak bisa keluar, jadi airnya cuma nguap, tersisa garam. Saudara, akibatnya apa? Nggak ada hewan bisa hidup di laut mati. Namanya juga laut mati. Kenapa? Banyak terima, nggak bisa keluar. Miroslav bilang, dalam bukunya, ini bukunya ada dijual saudara, Life Worth Living, hidup yang layak untuk dihidupi. Dia berkata, sejatinya manusia kalau engkau mau merasa worth of living, engkau mau merasa, ini hidup yang enak buat saya, mulai memberi. Bukan mulai mengumpulkan, mulai memberi, kata Miroslav. Saudara, bukankah ini yang Yesus katakan dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh? Dalam Lukas pasal 12-21 Yesus berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Richness of having. Jikalau ia tidak, ternyata ada kaya di hadapan Allah.
Saya pernah khotbah ini beberapa tahun yang lalu. Ternyata ada loh cara kita menjadi kaya di hadapan Allah. Bukan di hadapan teman-teman. Bukan di hadapan tetangga. Bukan di hadapan orang lain. Tapi cara kita menjadi kaya di hadapan Allah itu ada. Dan itu bukan dengan cara mengumpulkan barang. Bagaimana caranya, saudara? 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Paulus berkata, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Peringatkanlah, yang ayat keduanya saudara ya, poin kedua. 1, 2, 3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai richness of being. Jadi bagaimana cara mencapai hidup yang sebenarnya? Menikmati hidup yang sejati, kaya di hadapan Allah. Paulus bilang itu caranya. Banyak buat baik, kaya dalam kebajikan, banyak memberi dan berbagi. Saya berdoa Natal tahun ini kita bisa melakukan ini, saudara. Jadi saudara ada PR. Ajak keluarga, ajak anak, latih mereka. Nah, tahun ini kamu sudah dapat banyak, mari kita belajar memberi. Kita perlu latih. Kenapa sih Pak perlu berbuat baik? Karena kamu sudah mengumpulkan harta nanti di surga. Karena ayatnya ada. Dan itu adalah hidup yang sebenarnya. Jadi ternyata kekayaan hidup bukan tergantung dari brand yang saudara pakai, baju, tas, sepatu, bukan. Itu semu, kenikmatannya semu. Saudara, 3 tahun di COVID di lemari juga kena jamur saudara, baju kita sama tas kita. Lembab, gak pernah dipakai. Baru dipakai, bagasi saya saudara, karetnya copot saudara. Karet apa namanya? Roda bagasi, kelamaan 3 tahun di lemari saudara. Semu. Saya mau tutup dengan ini. Waktu saya lagi siapin khotbah ini, saya dengerin satu presentasi TEDx, TED Talk ya saudara, TED Talk saudara, dari ibu bernama Lynn Dale. Ibu bernama Lynn Dale. Boleh tampilkan? Saudara, dia memiliki anak bernama Summer. Tahun 2011, dalam usia yang ke-15 tahun, Summer terdiagnosis kanker tulang kalau nggak salah, daerah pangkal paha. Ganas langsung stadium 4, usia 15 tahun, 2011. Aggressive form of sarcoma cancer. Saya kurang tahu lah sarkoma itu apa. Ya mulai kemoterapi, mulai ini saudara, ya coba next gambar. Dia begitu mulai treatment cancer saudara, ya akhirnya rambutnya rontok, akhirnya dia memutuskan untuk dibotakin rambutnya. Dan saudara kembarnya yang bernama Jordan memutuskan abangnya saudara juga untuk dipotong rambutnya. Saudara, ya. Di saat itu dia dalam rumah sakit saudara, dia melihat, nanti dulu ya. Di saat itu dia melihat saudara ada banyak anak-anak ternyata terkena kanker. Dia tinggal di Atlanta, di Amerika Serikat di Atlanta. Lalu dia mulai berpikir, apa yang bisa kulakukan untuk anak-anak ini? Karena dia juga umur 15 tahun. Lalu dia mulai ngobrol sama beberapa anak saudara. Dan dia menemukan ada satu anak itu yang naik bus dari rumahnya itu sekitar 2 jam untuk kemoterapi. Dan dalam 2 jam itu anak itu nggak punya handphone. Makanya tiap kali di rumah sakit ketika ketemu sama anak ini, selalu pinjam HP-nya Summer untuk main Angry Bird. Dia ngomong sama maminya, saudara, dia tulis di Facebook, dia galang dana. Saya mau galang dana, mau cari uang untuk beliin handphone sederhana untuk teman saya yang juga di kemoterapi, untuk dia bisa main Angry Bird. Karena sembari menunggu proses kemo, daripada dia nggak ngapa-ngapain, mendingan dia main game. Dana datang, kebeli, dia kasih saudara. Ya.
itu ternyata dia menemukan satu sukacita dalam hidupnya, si Summer ini. Dia menemukan satu sukacita, lalu dia berkata sama maminya, si Ibu Lindale, "Mami, I think I found my purpose in life." Saya tahu, mungkin sekarang saya bisa menemukan makna kenapa Tuhan izinkan saya terkena cancer. Supaya saya bisa menjadi channel memberi kepada orang lain, anak-anak seumur saya yang terkena cancer juga. Dimulailah sebuah pelayanan bernama Friends of Summer, temannya Summer, saudara. Ya. Tim Summer. Next. Saudara, kepada satu orang, dia yang kansernya yang paling kiri, yang lebih berat daripada dia. Yang dikatakan dokter waktu cuma tinggal sebulan 2 bulan hidup. Dia tanya, kamu butuh apa? Aduh, aku gak pernah punya laptop, saya pengen punya laptop. Dia kumpulin dana, saudara. Dia beliin laptop. Ternyata itu membuat orang tergugah dan orang mau donasi, saudara ya, fundraising lah bahasa Inggrisnya, fundraising. Lalu dia sumbangin, saudara. Cewek yang di tengah, saudara, kamu mau apa? Saya tuh pengen jadi foto model, saya nggak pernah jadi foto model. Dia bilang, yuk kita sama-sama foto bareng yuk. Kalau saudara cek websitenya, saudara banyak foto-foto Summer sama temennya ini botak saudara ya, yang gambar di tengah ini, lalu dia foto bareng dan foto model pokoknya profesional, make up artis segala macam, cakep saudara. Anak perempuan yang ketiga ditanya, kamu mau apa? Saya mau punya skuter listrik. Dia cari dana saudara, dia kumpulin skuter, dibeliin skuter saudara. Dan itu ternyata menjadi sebuah, dia menemukan kebahagiaan dia bilang. Dan dia bilang sama anak-anak yang dikasih, kamu udah kasih, sekarang kamu kasih lagi ke orang lain. Saudara, Summer itu meninggal setahun setelah itu. Dia cuma bertahan setahun. 2012 dia meninggal. Tapi pelayanannya sampai sekarang merebak kemana-mana. Maminya yang ngurus sekarang. Coba next. Bernama Tim Summer, ada websitenya timsummer.org dengan tagline Kids Helping Kids with Cancer. Dia bilang hanya seorang anak yang kena cancer yang bisa memahami perasaan anak lain yang kena cancer. Saudara, dia bilang begini, kekayaan yang sejati dalam hidup bukan terletak pada mengakumulasi barang, tetapi kepada hidup yang berkelimpahan dengan kebaikan dan kasih. Memberi. Dalam website-nya saya baca, dia bilang saya tidak akan, kalau saya boleh hidup kembali, mungkin saya berterima kasih sama Tuhan atas penyakit ini dan saya nggak mau menjadi diri saya sebelum kena penyakit ini, karena itu merubah hidupnya begitu rupa, saudara. Mengubah hidupnya begitu rupa. Ibunya memberikan presentasi di TED Talk dengan judul The Power of Giving. Kuasa dari memberi. Karena banyak orang diberkati dengan kehidupan Summer. Ketika dia meninggal, itu bukan ditaruh di gereja. Ditaruh di teater di Atlanta. Dan itu penuh dengan orang datang ke kedukaannya. Saudara, nanti kalau kita menghadap Tuhan, kira-kira berapa banyak yang datang ke dalam kedukaan kita? Saya rasa orang datang bukan karena kita punya banyak barang. Seberapa banyak kita membagi hidup. Seberapa banyak kita berbuat kasih, itu orang datang, saudara. Bukan karena kita terkenal, karena orang kaya, orang hebat nomor 1, enggak. Orang datang mungkin karena saya dulu pernah dikasih sama dia kebaikan. Nah, kita datang. 1000 orang lebih menghadiri pemakaman Summer, saudara. Karena itu saudara, saya mengajak dalam momen Natal ini, yuk, instead of us hoarding and accumulating stuff, mari kita mulai belajar untuk bisa berbagi, saudara. Kita belajar untuk bisa membagi kasih, kaya dalam kebajikan, dan pada ujungnya kaya di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, saya ingin berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pemberitaan firman-Mu. Berkati firman ini, berkati setiap kami termasuk hamba-Mu, untuk kami juga boleh merenungkan makna Natal dalam hidup setiap kami. Hari ini kami belajar, kalau Tuhan Kau nggak menyayangkan nyawa-Mu, Engkau memberi nyawa-Mu untuk setiap kami.
biarlah kami juga boleh memberi apa yang kami punya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkati Tuhan jemaat-Mu di ibadah jam 1 ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Purindah untuk minggu ini. Ibadah Women in Christ mulai 14 Desember 2023 diliburkan, dan ibadah akan diadakan kembali pada tanggal 11 Januari 2024. Natal telah tiba. Bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi pada Natal kali ini, Bapak Ibu dapat menabur ke rekening BCA atas nama GBI Puri Indah dengan nomor 7090775787. Kristal akan mengadakan Natal bersama dengan tema Worthy. Kami mengundang bagi bapak dan ibu yang berumur 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas dapat mengikuti ibadah ini pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 10 pagi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ada pengumuman untuk ibadah akhir tahun di keluarga GBI Puri Indah. Untuk tanggal 24 Desember, GBI Puri Indah Mall akan mengadakan 2 kali ibadah di jam 9.30 dan jam 11.30. House of Blessing ada 1 kali ibadah di jam 10.30. Untuk RCC ada 1 kali ibadah di jam 10 pagi. Dan untuk tanggal 24 Desember kita ada ibadah malam Natal yang diadakan di House of Blessing jam 4:30 sore. Dan besoknya kita ada ibadah Natal pada tanggal 25 Desember di House of Blessing untuk 3 kali ibadah di jam 9 pagi, di jam 11.30 dan jam 4:30 sore. Untuk 31 Desember untuk GBI Puri Indah Mall kita ada 2 kali ibadah di jam 9.30 dan jam 11.30. Untuk House of Blessing ada 2 kali ibadah di jam 8.30 dan jam 10.30. Untuk RCC ada 1 kali ibadah di jam 10 pagi. Dan kita ada ibadah spesial, ibadah tutup tahun 2023 yang diadakan di House of Blessing pada 31 Desember jam 6 sore. Ingat ya, jam 6 sore. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Iya, halo. Iya Pak, betul Pak. Itu mengenai sampel yang saya sudah kirim, apakah Bapak sudah bisa dilihat? Karena di grade A kami tinggal sedikit lagi Pak. Iya, betul. Kalau mau grade B agak lama Pak. Iya, betul sekali. Betul Pak. Aduh, kok kamu udah sini sih Pak? Harusnya belok kiri. Kan saya udah bilang. Oh iya Pak, maaf Pak, maaf. Iya, Bapak kalau mau yang grade A, bisa hampir sekitar 2 bulan Pak. Putar balik Pak, putar balik. Ya maaf Pak, sebentar Pak, ada kesalahan jalan. Sudah lah, kamu kanan dulu lah. Belok kanan tuh lebih lancar biasanya Pak. Bentar ya Pak ya. Bukan masalah kanan. Ini jalanan ini kan saya udah tahu setiap hari Pak. Kamu kok selalu bikin salah sih? Ini waktu saya udah mepet banget Bapak. Maaf. Baik Pak. Oke, nanti saya akan hubungin ke Bapak kembali. Mengenai penawaran Bapak, saya minta harap segera ya Pak ya. Agar kita kerjanya juga lebih cepat. Baik Pak, baik. Terima kasih. Ma. Pak kanan apa cepetan. Kalau bisa tuh kamu harus sabar dikit apa Ma? Saya bukannya nggak sabar Pak. Kalian itu setiap hari di rumah selalu bikin kesalahan. Gimana saya nggak mau stres menghadapi kalian semua. Apa-apa yang saya sudah lakukan buat kalian, tapi kalian selalu tidak pernah ikutin apa maunya saya. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari saudara arahkan hatimu ke Tuhan, angkat tanganmu untuk terima berkat daripadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai dia menjemput kita di awan-awannya permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat yang telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin.